Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang berjanji akan memberi keberuntungan kepada orang-orang mukmin yang khusyuk dalam sholatnya, yang senantiasa menata lisannya, tidak keluar dari lisannya terkecuali perkataan yang baik, yang lemah lembut, yang santun. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penebar rahmat bagi dunia, hujah bagi manusia. Beliau yang diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak, figur suri teladan yang baik, penutup dari segala risalah kenabian. Tidak ketinggalan segenap keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta seluruh pelaku dan penganut Islam hingga hari berakhir. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Apa tulisan? Artinya bahaya lidah. Dengan adanya bahaya lidah, Rasulullah SAW senantiasa berdoa, yang mana doa ini dihadiskan oleh para sahabat. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri qalbi wa min syarri lisani. Ya Allah, aku senantiasa berlindung kepadamu dari keburukan pendengaran, dari keburukan pandangan, dari keburukan hati, dan dari keburukan lisan. Hadis Rawahul At-Tirmidzi. Oleh karena itu, sebelum lidah atau mulut ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumul qiyamah, di hari hisab, alangkah baiknya kita tutup lebih awal di dunia ini, artinya ditutup dari segala ucapan, perkataan yang keluar dari mulut, yaitu perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang jelek, perkataan-perkataan yang akan menghancurkan, menghilangkan amal ibadah, bahkan menutup jalan untuk menuju Allah, untuk jumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kututup mulut mereka. Berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ayat 65 Quran surat 36 Yasin. Ayat ini senantiasa dibaca baik oleh kaum muslimin wal muslimat, ditaklim,
dan di tempat-tempat acara-acara lainnya. Ayat ini senantiasa dibaca. Namun sayang hanya sekedar dibaca. Hanya sekedar dibaca. Namun tidak pernah diamalkan. Tidak pernah dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak orang yang membaca ayat ini tetapi dia tidak bisa menahan lisannya, tidak bisa menahan mulutnya, ucapan yang keluar dari mulutnya. Belum lagi perbuatan-perbuatan yang lainnya. Makanya itulah ayatnya dibaca. Quran dibaca, mohon maaf. Quran dibaca. Tapi ayat dan ayatnya itu diremehkan, dihianati bahkan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada keterangan lain. Yauma yanjurul mar'u maqaddamat yadah. Wa yaqulul kafiruna bi ya laitani kuntu turaba. Pada hari ini manusia melihat apa yang diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Bayangkan. Seluruh anggota badan akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat. Makanya bahaya lisan, bahaya lidah itu sangat-sangat berbahaya. Menghancurkan seluruh amal ibadah. Bahkan akan menutup jalan menuju Allah. Bayangin. Oleh karena itu, jaga lidah. Karena bahaya lidah. Kata peribahasa mengatakan, rusaknya lidah akan rusak seluruh amal ibadah. Akan rusak seluruh anggota badan. Hanya orang-orang yang hatinya bersih yang akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman, illa man atallahi biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang benar-benar bersih. Ayat 89 Quran surat 26 As-Su'ara. Gimana? Gimana mulut yang senantiasa membaca bismillah, menyebut asma Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan yang selalu dikumurin, dicuci dengan air wudhu. Bicaranya, ucapannya yang keluar dari si mulut masih lepas kontrol. Masih nggak dimanage, nggak ditata. Sehingga seenaknya berucap, berkata. Apalagi hati yang nggak pernah dibasuh, yang nggak pernah dicuci dengan air wudhu. Bayangin. Hati nggak pernah dibasuh, nggak pernah dicuci dengan air wudhu. Terkadang manusia sok suci. Emang hatinya Rasulullah SAW yang dicuci, dibersihin pakai air jam-jam oleh malaikat Jibril. Beliau saja masih mohon perlindungan dari keburukan pendengaran.
dari keburukan pandangan, dari keburukan hati dan keburukan lisan. Bayangin, Rasulullah SAW begitu menjaga pendengarannya, pandangannya, hatinya, dan keburukan lisannya. Beliau betul-betul menjaganya. Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama risalah, norma dan etika. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki masalah tersebut. Karena beliau bersabda, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Buistu liutamima makarim. Sungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Hadis rawi Ibnu Sa'ad, Bukhari, Hakim, dan Baihaqi. Sahih Jami'us Shaghir 2349. Islam menganggap tidak beriman seseorang yang tidak menepati amanah, dan seorang yang kenyang sedang tetangganya lapar. Dan tidak beriman seseorang yang bermaksiat, yang khianat, yang gibah, yang namimah, yang berlawanan dengan Quran dan Sunnah. Islam membimbing silaturahim, menghormati tamu, tetangga. Islam membimbing berucap yang lemah lembut, berucap yang baik, berucap yang santun. Karena dengan begitu satu bukti kesempurnaan. Kalau memang benar-benar beriman. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamu. Dia tidak menyakiti tetangganya dengan bertutur kata yang kurang baik, dengan kata-kata yang kasar, keras, kaku. Atau diam. Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abu Hurairah. Ya. Sahih Jami'us Shaghir nomor 6501. Islam mengkaitkan akhlak dengan ibadah dan menjadikan etika sebagai buah dari ibadah. Buah menegakkan sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat. Kalaulah seorang yang sholat, tapi dia masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, dengan tidak bisa menata lidahnya, apalah artinya sholat? Nah, sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bagian dari ayat 45. Quran surat 29 Al-Ankabut. Buah dari menunaikan zakat adalah mensucikan dan menenteramkan. Wajmin amwalihim sodakotan tatahurihum wa tuzakihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Bagian dari ayat 103 Quran surat 9 At-Taubah. Buah dari puasa adalah agar termasuk orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu,
agar kamu bertakwa. Ayat 183, Quran surat 2 Al-Baqarah. Buah melaksanakan haji adalah Allah menerima ketakwaan. Wa ajin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli domirin ya'tina min kulli fajjin amin. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ayat 27, Quran surat 22 Al-Hajj. Apabila seluruh ibadah tersebut tidak membuahkan etika, maka hilanglah nilainya di sisi Allah. Islam juga mengkaitkan masalah muamalah dan etika, yakni kejujuran, amanah, adil, ihsan, kebajikan, silaturahim, dan kasih sayang. Ringkasnya, kalau masih ada sifat membenci, dan sifat itu bukan dari Islam, dan dengan begitu belum beriman, buah yang dihasilkan dari iman, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, mengharap rahmat-Nya, takut akan hukuman-Nya, tawakal kepadanya, serta berniat ikhlas untuk. Begitu juga norma kemanusiaan dapat menumbuhkan sikap positif seperti kebebasan tanpa paksaan. Karena Rasulullah SAW bukan pemaksa. Kemuliaan, keadilan, menjaga fitrah manusia, memelihara keseimbangan, menghormati hak ajasi, mengakui persamaan antar manusia, mengasihi orang lemah, dan bersikap positif lainnya kepada sesama manusia. Setuju, yakin kalau agama Islam itu mulia, sempurna, sehingga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam adalah agama akhlak, agama husnul huluk, artinya agama berbaikan akhlak, agama pemersatu, bukan agama pemecah belah, juga bukan agama penghujat. Namun faktanya sekarang, yang sudah menyatu hasil perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang silam, sekarang ini jadi pecah, menimbulkan peperangan, menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian di mana-mana. Bahkan pusat pertama perkembangan Islam 15 abad yang silam sudah terpancing ikut-ikutan perang. Banyak membunuh. Gimana mau memimpin umat? Dirinya sendiri belum bisa dimanage, belum bisa ditata. Ngomong mah gampang. Berapa macam sih Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan, mendatangkan agama Islam melalui utusannya Nabi Muhammad SAW di bumi Arab, yang berawal dari bumi Arab hingga menyebar ke seluruh pelosok bagian dunia. Nah, kenapa tata dan cara pengamalan
para pelaku dan penganut Islam itu beraneka ragam, bermacam-macam. Seakan-akan Islam itu bermacam-macam. Apakah di setiap tempat berbeda turunnya Islam? Di Arab lain, di Irak lain, di Iran, di Mesir lain, di Yaman, di Turki, di India, di Indonesia lain, dan di pelosok penjuru dunia juga lain. Bukankah Tuhannya itu satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kitabnya juga satu, Al-Quranul Karim. Penyampainya juga satu, hanya seorang, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jelas-jelas diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa enggak ngikutin tata cara yang Rasulullah SAW contohkan 15 abad yang silam? Allah Subhanahu Wa Ta'ala pemilik agama Islam. Melalui utusannya Rasulullah SAW beliau, Allah memberitakan. Dan agar disampaikan kepada pelaku dan penganut Islam. Akmaltu lakum dinakum wasmamtu alaikum ni'mati waraditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Bagian dari ayat 3 Quran surat 5 Al-Maidah. Firman atau wahyu ini terakhir dikala haji wada. Berarti enggak ada wahyu lagi setelah itu. Dan tata cara maupun praktek serta peragaannya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang ini umatnya sebenarnya hanya tinggal ngamalin. Bukan ngada-ngadain, bukan nambah-nambahin atau ngurang-ngurangin. Apalagi ngomelin, memponis, kafir, murtad. Udah kayak Tuhan aja. Tuhan aja nggak begitu. Mungkin lebih selamat. Dunia juga nyaman, sejuk, damai. Nggak ada peperangan. Di mana Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Yang mendamaikan, yang menyatukan manusia kala itu. Yang saling berperang, saling berantem, saling bermusuhan, saling membenci. Tunduk patuh di bawah satu pimpinan. Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bawah bendera dua kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalaulah kita bertanya, siapa orang yang memulai tata cara perbedaan pengamalan agama Islam tersebut, yang sekarang ini terjadi bermacam-macam. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna sunatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wijruha wa wijru man amila biha." Barang siapa mengadakan suatu cara yang baik, maka ia akan dapat ganjaran kebaikan sebanyak orang-orang yang turut mengamalkannya. Begitupun barang siapa yang mengada-adakan suatu acara
yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW, maka ia jadi penanggung dosanya dan penanggung dosa orang-orang yang turut mengamalkannya. Hadis sahih rawahul Muslim. Sadarlah wahai penganut Islam, sadarlah wahai penganut Islam, kembali kepada kitab suci Al-Quran dan amalkan sesuai dengan ketentuan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi penganut agama Islam yang tidak bersumberkan kepada kitab sucinya, Al-Quranul Karim, dia akan jadi penganut yang sia-sia. Penganut yang sia-sia. Islam agama yang pertama-tama kali mengkhotbahkan dan mempraktekkan demokrasi. Apabila seruan azan sudah dikumandangkan dan orang-orang yang akan sholat terkumpul bersama-sama, demokrasi Islam diperlihatkan di saat itu. Presiden, raja, pejabat, pemimpin, rakyat, bangsawan, orang-orang miskin, pedagang, kuli pasar, tukang kangkung, penarik becak, petani, dan pembantu berlutut bersama-sama berdampingan dan menyerukan Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Kesatuan dan persatuan umat Islam hasil perjuangan Rasulullah SAW sekarang hanya jadi isapan jempol. Di lantai masjid ada pertunjukan kesederhanaan, namun nilainya lebih mulia dibanding dunia beserta isinya. Persamaan yang meliputi sistem agama Islam, lepas dari kontradiksi dan pengecualian. Islam memproklamirkan persaudaraan, mengubur dalam-dalam permusuhan. Suatu hal yang nyata bagi umat Islam. Tetapi kenapa masalah-masalah yang menimbulkan perpecahan selalu aja dikedepankan? Apa yang sudah didapat dari sholat berjamaah? Dari sholat Jumat? Dari sholat 2 hari raya? Apa yang sudah didapat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang katanya beliau itu jadi suri teladan. Apa bihajal hadisi antum mudhinun? Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Mari kita sama-sama berlindung. Karena tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasalah memohon perlindungan kepada yang Maha melindungi, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membuktikan Maha Pengasih lagi Maha Penyayangnya. Sebagaimana firman-Nya, Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatajakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua, Musa dan Harun, mohon maaf, kepada Fir'aun. Kami ulang. Maka berbicaralah kamu berdua, Musa dan Harun, kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut.
ayat 44 Quran surat 20 Toha. Bayangin, Fir'aun yang memproklamirkan diri sebagai Tuhan, yang nyata-nyata menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dirinya, masih diperlakukan dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menunggu. Barangkali Fir'aun sadar, menyadari kekeliruannya, keingkarannya, dan membuktikan itu, mengutus Musa dan Harun untuk berjumpa kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, bukan dengan kata-kata yang kasar, keras, dan kaku. Bahkan si iblis yang membangkang dikala diperintah sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ya enggan dan takabur. Dia si iblis termasuk golongan kafir. Berani itu kita menyebut itu. Ya. Kalau orang yang masih mengucap 2 kalimat syahadat, subhanallah, Rasul aja nggak berani. Ayat 34 Quran surat 2 Al-Baqarah. Dikala si iblis berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, tanyakan kepada Allah, masih adakah pengampunan bagiku? Lalu Nabi Musa pun memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, bilangin tuh si iblis, suruh sujud di kuburannya Adam. Apa jawab si iblis? Dulu aja di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala aku nggak mau, apalagi sekarang si Adam udah mati. Dengan Maha Pengasih lagi Maha Penyayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan kepada Fir'aun dan si iblis agar tobat untuk mendapat pengampunannya. Manusia sepertinya kuasa banget main ponis kafir, murtad, musyrik, seenak mulutnya, seenak lidahnya. Dia nggak takut nanti kalau mulutnya, lidahnya itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul akhir, di hari hisab. Dia tidak akan bisa menjawab dan seluruh anggota badannya akan menjawab apa yang diperbuatnya. Akan menjadi saksi. Allah Subhanahu wa Ta'ala aja nggak begitu. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan bersegeralah kepada pengampunannya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada pengampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas alam langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat 133 Quran surat 3 Al-Imran. Apa yang didapat dari penerangan Al-Quran? Dari petunjuk Al-Quran? Dari pelajaran yang diajarkan Al-Quran? Kalau memang benar-benar iman kepada Allah, tentunya iman kepada Al-Quran.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Haja bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin." Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat 138 Quran Surat Al-Imran. Penerangan apa? Petunjuk apa? Pelajaran apa yang sudah diamalkan dari Al-Quran? Dari 6.000 sekian ayat. Beberapa ayat yang dipraktekkan. Sudah mempraktekkan ayat ini. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berbicara kamu berdua Musa dan Harun kepada Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat dan takut. Allah menganjurkan bukan dengan perkataan yang keras yang kaku. Dan ucapan kata kalimat yang baik, yang santun. Sekarang pada judul sudah lupa dengan firman Allah ini. Sudah bertolak belakang dengan firman Allah yang ini. Bayangin, Fir'aun aja yang begitu jahatnya, kejamnya, membunuh bayi-bayi yang baru dilahirkan, yaitu bayi laki-laki. Masih Allah berikan kesempatan. Masih Allah anjurkan kepada Musa dan Harun agar berkata lemah, lembut, santun, bukan dengan kata-kata yang keras dan kasar kaku. Bagaimana mungkin orang bisa ngikut, bisa masuk ke dalam Islam kalau memang ucapan keras, kasar, dan kaku seperti para penyampai risalah Islam sekarang ini. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Wa qimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dirikanlah sholat. Sungguh sholat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Bagian dari ayat 45 Quran Surat 29 Al-Kabut. Sudah sholat ini bisa mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Sudah bisa dengan sholat ini menata, memanage, menjaga lisan. Kalau itu belum, tentunya sholat pun tidak ada nilai di sisi Allah. Wailul lil musholin, kecelakaan orang-orang yang sholat, yang tidak bisa menjaga lisannya. Subhanallah. Apa yang didapat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ini nih? Robbi habli hukma wa al-hikni bis-sholihin waj'ali lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minad dallin. Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah bapakku, karena sungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat." Quran Surat 83, ayat 83, mohon maaf. Ayat 83, 84, 85, 86. Quran Surat 26 As-Syu'ara.
akhlak seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang namanya tercantum senantiasa dibaca di dalam sholat, dikala tasyahud atau at-tahiyat. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam masih saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang soleh. Padahal ia nabi, ia utusan Allah. Betapa rendahnya, betapa rendah hatinya, mulia hatinya Nabi Ibrahim alaihissalam agar dijadikan buah tutur yang baik, buah dari amal ibadahnya, buah dari ucapannya, buah dari akhlak dan perilakunya. Dia senang memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun bapaknya nyata-nyata kesesatannya, pembuat patung yang disembah-sembah. Pada ayat sebelumnya nyata-nyata kemusyrikan bapak dan kaumnya. Ilqala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Qalu na'budu asnaman wa na'dhallu laha akifin. Qala hal yasma'unakum ijtada'un. Ketika ia atau Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah? Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala, dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Ayat 70, 71, 72. Quran surat 26 As-Suara. Bapaknya pembuat patung, sehingga kaumnya jadi penyembah patung tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam masih mendoakan dan memperlakukannya dengan baik. Enggak memperlakukan kaum dan bapaknya itu dengan kasar dan keras kaku, dengan ucapan-ucapan yang menghujat. Tidak. Tetap dia masih berdoa dengan lemah dan lembut, dengan santun. Dia berbaku baik. Baik kepada orang tuanya maupun kepada kaumnya. Firman yang berikut. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Memberi kepada kaum kerabat. Dan Allah melarang dari perbuatan-perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia Allah memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ayat 90, Quran surat 16 An-Nahl. Ayat ini bagian dari pokok-pokok akhlak yang baik. Sudah mempraktekkan ayat ini. Kalau memang benar-benar berislam dengan sumber Al-Quran. Tidak ada Islam tanpa Al-Quran. Tidak berakhlak mulia tanpa Al-Quran. Tidak ada iman tanpa Al-Quran. Kenapa berislam meremehkan Al-Quran? Sholat meremehkan Al-Quran. Zikir meremehkan Al-Quran. Istighfar meremehkan Al-Quran. Doa meremehkan Al-Quran. Kehidupan sehari-hari tidak sesuai dengan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bijil qurba wal yatama wal masakin. Wal jarijil qurba wa jaril junubi was sahibi bil jambi wa bani sabil. Wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah
Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang, yakni ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan diri. Ayat 36, Quran surat 4, An-Nisa. Ayat ini sebenarnya sudah cukup apabila benar-benar diamalin, dipraktekin dalam kehidupan sehari-hari. Kalau memang benar-benar berislamnya, berimannya kepada Allah dan Al-Quran, serta beriman kepada Rasulullah SAW yang menjadikan figur suri teladan. Wa ma atakum rasulu fakhuju wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa-apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah sangat-sangat keras hukumannya. Bagian dari ayat 7 Quran surat 59 Al-Hasyr. Ayat berikut ini yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar. Ayu'ajibuhullahu al-ajab al-akbar. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Maka berilah peringatan. Karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah yang berkuasa. Ya, mohon maaf. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Tetapi orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengajabnya dengan ajab yang besar. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah yang menghisab mereka. Ayat 21, 22, 23, 24, 25, 26. Quran surat 88 Al-Ghasyiyah. Hari pembalasan. Rasulullah SAW tugasnya hanya memberi peringatan. Nggak berkuasa menentukan vonis kafir dan lain sebagainya. Mengajab itu hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya jadi penganut dan ngamalin. Kalau ngamalin aja udah melampaui batas. Nggak malu sama Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Lembut, Ya Latif. Allah Maha Penyantun, Al-Halim. Allah Maha Pemaaf, Al-Afu. Allah Maha Pelimpah Kasih, Ar-Raufu. Pertama kita membuka kitab suci Al-Quranul Karim. Yang kita jumpai tulisan pernyataan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti tulisan itu menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan pembenci dan bukan juga pemarah. Jadi kalau Allah pelaku dan penganut Islam jadi pembenci dan pemarah, berarti dia enggak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nyebut setiap saat
Nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Tetapi laku perbuatannya tidak sesuai dengan asma Allah. Yang pertama kali tulisannya dilihat sebelum tulisan-tulisan berikutnya. Dan yang pertama kali pula dibaca. Kalau dibilang nggak beriman, pasti marah. Dibilang beriman, berlainan arah dengan Al-Quran. Al-Quran mah nggak bisa baca, ya. Maaf, Al-Quran mah nggak bisa baca. Yang baca teh manusia. Dibaca salah juga nggak tahu. Begitu juga diamalin salah, sama nggak tahu. Dilanggar, diremehin, juga Al-Quran diem aja nggak tahu. Jadi kalau ada pelaku dan penganut Islam yang sholat, yang zikir, yang doa dengan suara yang sangat keras, berjamaah dengan pengeras suara, Al-Quran diem aja, nggak tahu kalau diajak seperti itu. Namun jangan salah loh, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui. Bahwa Al-Hakimul Khabir, dan dialah Allah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Bagian dari ayat 1 Quran surat 34 Sabah. Memerintahkan orang lain untuk berbuat baik. Biasanya tugas para dai ini. Dai, juru dakwah. Dai adalah dakwah agama Islam. DAI, dakwah agama Islam. Dengan akhlak dan ilmu. Bukan dakwah anak ingusan. Dai adalah juru dakwah, DAI, dakwah agama Islam dengan akhlak dan ilmu, bukan dakwah anak ingusan. Memerintahkan orang lain untuk berbuat baik. Hendaknya juga menggunakan cara-cara yang baik. Buruk tidak akan mencapai benar. Kenapa? Karena keburukan sombong. Kebenaran tenang, damai. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Ayat 28 Quran surat 13 Ar-Ra'd. Guru. Iqamatu hujjatillah. Menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Tentunya dengan cara-cara yang baik. Karena manusia bukan benda yang begitu mudah digeser, dijungkir balikan untuk pindah posisi. Tujuannya untuk menyelamatkan manusia dari azab akhirat dan dari fitnah dunia. Baik melalui khotbah, ceramah, ta'lim, diskusi, dan lain-lainnya. Risalah tetaplah risalah. Dan manusia tetaplah manusia. Yang di sana ada kesesatan, pengaruh hawa nafsu, syubhat dan syahwat. Di sana juga ada kekuatan, kejaliman yang menghalangi antara manusia dengan sesama manusia. Dan memfitnah dengan agama. Yaitu dengan penyesatan, kekafiran. Padahal risalah seharusnya disampaikan dengan baik.